Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali, tentunya dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Ya, batin bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi seyogyanya kita memanage batin ini untuk tujuan kehidupan yang jauh lebih baik, lebih dewasa dan lebih bijaksana, tentunya lebih bahagia. Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, yaitu tentang revolusi mental di era Gen Z. Kita tahu bahwa anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita sudah memasuki suatu era di mana teknologi semakin canggih dan tidak terbatas, sehingga bagaimana sebagai orang tua kita menyikapi hal-hal ini secara bijaksana. Kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Tentunya Anda sudah tahu semua, beliau adalah Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga keindahan dan kebahagiaan jadi milik kita bersama. Bila mana kita bersama-sama bisa membangkitkan kebijaksanaan, sinar kebijaksanaan memancar dan batin dan pikiran kita, itulah sumber kebahagiaan kita bersama. Iya Bante, apa kabar Bante? Dari mana aja nih? Ya, kita sering baru dari Banyuwangi, Jember, Surabaya. Itu. Oh, di Banyuwangi di tempat Bante Tejapunyo? Ya, di sana banyak wihara juga sih, banyak sekitar 20-an lebih lah. Wow, Banyuwangi ternyata dekat dengan Bali ya Bante ya, jadi ya. Udah masih banyak juga di sana ya umat Buddha. Ya, memang begitulah banyak, karena Bantenya harus sering keliling untuk ngisi. Iya. Baik, kita berada di Cetia Padmagraha, jadi daerah Jalan Simpang Imam Bonjol di daerah Batu Malang. Di suasana yang sangat alami dan sejuk di Batu ya. Bante, banyak anggapan di era Gen Z ini menyatakan bahwa terjadi kemerosotan moral. Benarkah demikian? Kalau benar, maka apakah perlu revolusi mental bagi Gen Z? Sesungguhnya kita perhatikan ya, dimanapun juga, kapanpun juga, semua orang itu juga ada maju atau mundur, juga tergantung satu, bagaimana pendidikannya itu. Kedua juga, bagaimana orang tuanya. Maka dari itu kalau orang tuanya acuh tak acuh hanya kerja, tidak pernah memperhatikan, mengisi pada anak-anaknya, otomatis itu akan menjadi kemerosotan bagi anak-anak itu. Itulah yang menjadi sarana kekurangannya, kelemahannya di dalam pendidikan sekarang ini. Maka itu kemerosotan itu terjadi karena pendidikan yang salah, kelirumologi yang diberikan kepada mereka. Ya, sebenarnya tanggung jawab siapa? Orang tua kah atau pemerintah kah? Seperti itu Bante, karena kalau pendidikan itu kan sekolah itu pemerintah ya yang bikin program-programnya Bante. Ya, maka dari itulah kita sekarang juga harus tahu bahwa sesungguhnya pendidikan itu kalau kita dilihat asal muasalnya, siapakah yang menjadi guru pendidik yang terbaik, itulah yang harus dicontoh. Maka dari itu kalau kita lihat Sang Buddha inilah satu-satunya menggunakan waktu tenaganya itu selalu mengajar sampai dikatakan 18 jam itu digunakan mengajar terus. Apalagi mengajarkannya kepada makhluk-makhluk halus, pada alam-alam dewa, kepada para bijaksanawan, para agamawan. Jadi diajarkan semuanya. Itulah yang dikatakan kita harus mencari guru yang sungguh-sungguh mau mengabdikan ilmunya, mengajarkan dengan sepenuh-penuhnya. Bukan asal ngomong, asal jiplak dari buku, textbook. Asal dapat duit. Nah, itu kesalahannya, kekurangan di sana karena mereka tidak mengansa dan tidak menyelidikin. Kalau dia mengansa, menyelidikin, jadi dijabarkan apa yang diajarkan itu akan jadi menarik karena dia tahu ini berguna ini. Nah, akhirnya dia menyebarkan, mengajarkan dengan sukacita, dengan senang hati. Kalau kita mengajarkan karena duit, wis tak ajari seenaknya dewe lah. Akhirnya berantakan begitu. Ya, jadi fakta pendidikan di Indonesia sekarang belum menyentuh hal yang menyangkut dari
budi pekerti atau mental ya Bante ya. Nah sebenarnya apa sih sebab adanya kemelekatan atau maaf, kenapa kok ada yang namanya kemerosotan mental di zaman yang katanya milenial? Sesungguhnya kemerosotan mental itu berarti gelombang pikirannya itu begitu rendahnya sehingga mereka tidak tahu cara untuk menaikkan gelombang supaya kita lebih tinggi. Maka itu kita harus memahami bahwa sesungguhnya sekolahan itu bukan hanya untuk belajar menghafal, belajar untuk menghitung. Jadi belajar untuk sesungguhnya bagaimana kita bersama-sama itu bisa tahu caranya kaya secara duniawi itu bagaimana dan kaya secara spiritual itu bagaimana. Kalau dua-duanya dijelaskan dengan jelas, baru mereka tahu, oh kita mau kaya yang mana. Atau dua-duanya harus dijalankan. Kalau sama sekali dia tidak tahu bahwa kemerosotan mental, jadi gelombang pikirannya itu arahnya terlalu rendah terus-menerus, otomatis itu yang menyebabkan kemerosotan mental karena dia tidak memahami, karena kecenderungan pikiran manusia itu, makhluk itu seperti air selalu mengalir ke bawah. Ya. Jadi kalau itu terus seperti ini, tidak ada yang bisa membendung dan bisa mengajarkan caranya untuk membuat bendungan yang kuat, kokoh, supaya airnya itu bisa dimanfaatkan dengan bendungan-bendungan yang hebat itu. Jadi itulah namanya pemerintah bisa mengolah seperti ini. Indonesia tidak pernah ada daerah yang kering. Karena Indonesia tiap tahun itu 6 bulan hujan, gitu. Jadi pasti ada kelebihan air. Kalau dia ada penampungan air, dam yang besar, ditampung, dijamin Indonesia pasti subur yang luar biasa. Ya, jadi akar persoalannya sebenarnya bisa jadi karena memang anak-anak generasi berikutnya melihat tidak ada tokoh, tidak ada panutan, tidak ada suri teladan, Bante. Ya, bisa dikatakan begitulah. Apalagi kalau kita lihat di mereka berita-berita di mana-mana itu banyak melenceng semua ya, ya. Jadi dengan demikian itulah, waduh, ini kok seperti itu. Akhirnya mereka sudah tidak ada respect sama sekali. Sopo sing gawe contohku ya toh, nggak ada yang bisa jadi contoh yang terbaik gitulah. Ya, oke. Jadi Bante, sebenarnya bagaimana sih cara merevolusi mental bagi Gen Z? Karena kita lihat bahwa anak-anak Gen Z ini satu, dia lahir bahkan sudah megang yang namanya smartphone. Bagaimana informasi berlalu lalang di depan dia, ya kan Bante? Dari mulai yang buruk, yang baik, yang negatif ataupun positif. Kadang-kadang karena orang tua juga tidak mendampingi anak-anak ini, sehingga bahkan orang tuanya juga terkena euforianya gadget ini. Asik juga gitu. Jadi seperti hidup dalam satu rumah tapi hidup sendiri-sendiri. Nah, ini Bante gimana nih Bante? Ini sesuatu zaman yang terjadi dan pasti akan terjadi gitu. Ya itulah, sesungguhnya kita paham juga. Manusia itu semuanya yang besar atau yang kecil selalu mencari sesuatu. Ya, anak kecil aja juga, aku mau ndelok sesuatu di HP-ku. HP-nya orang tua lah, pinjam mereka. Dilihat, cari apa yang bagus yang mereka lihat. Maka itu dengan demikian inilah yang dikatakan terkadang kala. Kan kita tahu saat ini kan banyak yang kirim-kirim yang hal-hal yang negatif tanpa kita sadarin. Betul. Anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Oh, papaku nonton gini, mamaku nonton, nggak apa-apa kok. Aku juga nonton ya, seolah-olah ini biasa. Ya. Tanpa disengaja dia masukkan program-program yang negatif. Maka dari itu memang apapun juga yang dilakukan anak-anak, orang tua harus punya tanggung jawab untuk memperhatikan. Jadi jangan asal boleh nonton ya toh. Tetapi kalau kita punya HP ini sering dipinjam anak kita, jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendilis hal-hal yang tidak seharusnya ada di situ. Kalau tidak itu berbahaya. Jadi ada anak kecil dikira HP siapa ya? Bani aku pinjam ya misalkan ya. Jadi kan bisa pinjam. Nomor berapa ini kok aku tidak bisa buka? Dia kan tanya nomornya gimana, bukanya ya sandinya berapa? Aduh, kasih. Tapi kita kan nggak tahu. Mungkin ada yang kirim yang nakal-nakal, yang kotor-kotor, kita kan nggak paham karena banyak yang kirim toh ya.
Jadi dia bisa, wah kok ada gini, senang juga, aneh ini, belum pernah lihat misalkan ya. Jadi dengan demikian ya itulah yang dikatakan kita harus mengajarkan anak-anak itu untuk menyadarin apapun yang dilihat itu bukan semuanya pasti positif. Apapun yang didengar juga belum pasti semuanya positif, ada negatifnya. Harus kamu sadarin. Kita belajar sejak kecil bagaimana yang positif kita ambil, yang negatif jangan ditonton. Nah itu tegas seperti itulah. Ya, kayaknya negatif positif ini semakin rancu di era ini, Bante. Entah kenapa ya, saya melihat sesuatu yang sedang akan terjadi. Nggak tahu ini, nanti kita bicarakan lagi, Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan Minutes Your Mind dan revolusi mental di era Gen Z, ya. Ya, Bante, banyak kasus-kasus yang terjadi dimulai dari anak itu masih berada di dalam kandungan. Jadi pernikahan yang terjadi sekarang pun tidak sesuai dengan adat istiadat yang harusnya mensakralkan sebuah perkawinan sebagai proses penciptaan keturunan yang berkualitas unggul, seperti itu, Bante. Jadi ada yang terlepas dari mulai akar nih, kalau menurut saya Bante. Kalau menurut Bante gimana, Bante? Ketika lahir anak-anak yang bandel banget, nggak bisa dibilangin, yang benar-benar liar. Ini dari mana nih? Kita mau dari mana nih akar persoalannya nih, Bante? Ini bukan sesuatu hal yang wajar, kita harus memahami juga. Karena tiap-tiap orang ini sudah menjadi pembawa gelombang. Papanya gimana, mamanya gimana, gelombangnya inilah yang menentukan kesamaan papa dan mama dan kesamaan dari anak kita itu gimana. Kalau sama-sama semuanya itu kacau, bingung, frustrasi, stres, yang masuk-masuk ya sama, yang jelek-jelek begitu. Jadi yang didapatkan jadi makhluk yang tidak bahagia di alam yang lain menjadi anak kita. Jadi ketika dia menjadi anak kita, dia otomatis itu merupakan kebiasaan dari orang tua kita sendiri, kita mendapatkan kondisi yang sama seperti itu. Maka dari itulah setidak-tidaknya orang tua sebelum dia kawin harus memahami bahwa saya punya tanggung jawab terhadap keturunan saya. Tanggung jawab ini tergantung pengertian kita. Kalau kita pengertian salah, wong duduk aku kok sing ngasih yang ini, yang jadi anak itu, katanya disebul misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau gitu kan bukan salah saya, yang nyebul itu yang salah, gitu. Tetapi kan kalau kita tahu, oh ini semuanya ada gelombang energi, jadi kita tidak bisa nyalakan yang nyebul. Wong sing salah ya awake dhewe, pikiran kita yang jelek. Maka itu yang masuk ya juga sesuai yang jelek itu. Maka ketika kita seperti ini, alangkah indahnya. Ketika mereka kawin, punya stigma yang jelas, punya cara yang jelas, tegas, bahwa kita harus membangun gelombang pikiran kita, yang laki-laki jadi dewa, yang perempuan jadi dewi. Selalu pikir positif, tingkah lakunya positif, ucapan positif, sama-sama positif, mereka happy. Karena gelombang positif itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Jadi makhluk-makhluk yang lain itu juga pasti mencari sing apik sing ndi. Kalau mereka elek tidak ada kemampuan untuk mencari. Jadi kalau mereka dari atas bisa mencari yang sesuai dengan apa yang mereka kehendakin. Kalau mereka yang dari bawah, ya wes terserah nanti apa yang akan terjadi, aku akan ngumpul dengan mereka lah. Jadi yang elek ya ketemu elek. Jadi itulah yang menyebabkan seperti itu. Maka dengan demikian itulah yang dikatakan kita harus paham juga tanggung jawab orang tua sebelum kawin sudah diciptakan, dibentuk supaya kita paham. Karena perkawinan itu ada 4 jenis. Dari 4 jenis ini ternyata 75% banyak menderitanya. Hanya 25% yang bahagia. Mengapa demikian? Karena Sang Buddha juga katakan ada kelompok yang namanya yaka ketemu yakini. Sama-sama jeleknya, cekcok terus, saling tengkar
bertengkar, berkelahi, tendang penendang, siapa yang kuat, latihan kungfu kami. Akhirnya semua berterang ya. Nah, akhirnya ada satu lagi yang satunya namanya Yaka sama Dewi. Jadi raksasa dan Dewi. Yaka raksasa itu mau sak menangi Dewi, sing Dewinya nanti mengeles, aduh, aku kok ketemu bojo kok ngene, di elokna terus, dicaci maki terus, ditendang terus, dipaksa terus, waduh, menderita yang perempuannya. Tetapi ya terbalik, terkadang juga ada yang dikatakan yakini ketemu dewa. Raksasi ketemu dewa. Jadi itulah, jadi raksisi itu yang perempuan itu, waduh, judesnya, cerewetnya, pemarah, macam-macam lah. Wah, sing dewa, aduh, kok bisa ya aku ketemu juga ini. Kenapa itu, Pak? Ya itulah yang namanya, itulah kelirumologi dari dunia ini, karena kita ketika kita berpacaran itu harus dilihat sifat pasanganku ini seperti apa. Gimana dong? Kan masih ditutup-tutup itu. Ya kan harus ketemu sering, dicoba, kan dimarahin, dicoba difitnah, dicoba kata-katain apa, singgung enggak? Dicoba dibujuin, dia tersinggung enggak? Dia marah enggak kan? Ya gitu tuh. Jadi dengan mungkin dilihat, trik kita untuk coba-coba mereka. Tes dulu, tes ya. Nah, kalau dewa ketemu dewi itulah, wah, ini namanya keluarga yang harmonis, yang indah. Jadi dengan demikian kita wajar lah kalau melihat situasi seperti ini. Jadi banyak yang menderita, 75% menderita, cuma 25% yang bahagia. Maka itulah yang dikatakan kalau 25% bahagia itu ternyata bahagianya itu bukan berarti sudah full bahagia. Tapi masih ada problem banyak ya. Jadi namanya orang yang namanya bahagia di dunia ini masih ada problem demi problem yang tidak pernah terselesaikan. Maka itu sekarang bagaimana kita supaya yang namanya itu kita masing-masing itu menjadi dewa dan dewi, setidak-tidaknya tiap hari ada doa bersama. Juga bisa meditasi bersama untuk saling introspeksi. Nah, setelah selesai meditasi, tukar pikiran. Apa saja yang kita renungkan, yang kita hadapin ini, bagaimana kita mengatasi bersama. Supaya kita di rumah itu ada aktivitas untuk dialog bersama. Kalau kita tidak ada dialog bersama, tidak pernah kumpul, asal-asalan ya sudah, doa-doa sudah selesai, babar. Jadi ketemu kita, duduk situ, main gadget semua ya, sama-sama main begitu. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali. Akhirnya tidak ada pendekatan. Akhirnya itulah ada masa sedikit terjadilah percekcokan. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan manajemen kehidupan itu penting. Kalau manajemennya salah, terutama manajemen dalam pikiran kita, revolusi mental itu yang penting. Jadi harus diperbaiki cara berpikir kita. Yang salah-salah jangan dipakai, pakai yang benar. Jadi yang salah-salah mesti dipakai, ya jadi bobrok lah dunia ini, dunia kita sendiri. Maka itu kita jangan menyalahkan yang lain, kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menata pikiran kita dengan tepat arah, tepat gunanya, menimbulkan manfaat yang luar biasa untuk diri pribadi, sehingga itu akan berefek kepada yang berdekatan sama kita. Kalau kita sama sekali tidak ada efeknya ke pribadi, jadi agama kita itu seolah-olah cuma KTP-nya agama. Tapi pikirannya itu, wah, gesit, lincah, liar, banyak yang dipikirkan, bingung sendiri, stres sendiri. Itu banyak loh. Berapa hari yang lalu ada tamu datang. Satu dari Jakarta, satu dari Malang sini. Membicarakan masalah itu. Dia bilang, memang kita punya pikiran begitu. Nggak pernah tenang. Jadi karena mereka sudah umur 40 tahun, lebih gitulah. Tapi mereka, waduh, kacaunya, gelisahnya luar biasa. Itulah saya katakan, manusia itu 99% seperti itu. Itulah mereka menderita, tapi tidak sadar itu menderita. Kacau, gelisah, takut, bingung, tidak tahu arah pikiran kemana, nggak ada pegangan, stres terus-menerus, nggak sadar mereka. Jadi terputar dalam kehidupan materi ya, terutama ya Bante ya. Ya, itulah kejaran-kejaran duniawi. Jadi kita harus tahu juga, maka itu waktu kita begitu juga katakan, kita harus belajar bagaimana caranya untuk bisa kaya secara duniawi, juga kaya secara batiniah. Itu harus kita pelajarin. Kita diajarkan untuk jadi bijaksana, pandai itu mengolah gimana. Karena tidak mendapatkan manfaat. Kalau tidak ada manfaat, buat apa diajarkan sesuatu yang tidak berguna itu? Maka itu
dari Departemen Pendidikan itu harus menyusun buku-buku yang tidak ada gunanya, ajaran yang kurang bermanfaat dikurangi, yang bermanfaat itu yang dikasih ditambah. Malah sekarang yang etika, moralitas yang dulunya ada, sekarang dihilangkan semuanya. Hancurlah nanti. Etika nggak ada, moralitas nggak ada, lalu ukuran apa nanti yang bisa dipakai gitu. Ya, Bante tenang sekali bicara seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ini tadi berapa 75% ya Bante, orang manusia itu seperti ini. Ya kan? Menderita seperti itulah. Apakah revolusi mental itu diperlukan Bante? Sesungguhnya mungkin nggak ada perombakan total. Sesungguhnya begini ya, revolusi mental itu adalah mereka harus menyadari sendiri program modul apa yang kita pakai. Kan sudah sering saya katakan, Sang Buddha ini sangat ahli berpikir. Beliau itu ahli menggunakan komputernya, sangat mahir. Jadi kalau kita ada komputer, kita sendiri juga ada komputer secara pribadi. Betul. Nah, diri kita masing-masing inilah sebagai programmernya. Modul apa yang kita masukkan dalam komputer kita? Kalau kita tidak tahu modul yang kita masukkan, berarti kita tidak tahu memanage komputer kita sendiri, nggak tahu karena modulnya aja kita nggak paham. Maka itu Sang Buddha ada satu-satunya yang sudah memberikan penjelasan modul itu ada dua macam. Modul yang sampah dan modul yang berlian. Kita masukkan yang mana? Mungkin orang-orang, oh aku masukkan yang berlian, ternyata adanya nyatanya masih sampah. Maka itu artinya Sang Buddha menjelaskan segala sesuatu itu dipimpin oleh diri kita masing-masing, dibentuk, dibiasakan. Siapapun yang membiasakan dengan pikiran-pikiran negatif, ternyata itulah sumber penderitaannya. Jadi kalau kita ada negatif, jengkel, benci, curiga, gak senang, serakah, macam-macam, tidak bersyukur, nafsu dan macam-macam, pokoknya negatif semua itu ya kita menderita. Nah, itu seperti itu. Ya Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan semakin masuk ke dalam untuk mengenal siapa diri kita. Apakah perlu mental kita direvolusi? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Masih bersama saya Satna Dewi dalam Manage Your Mind, dan tentunya tema kita masih di revolusi mental di era Gen Z, generasi Z ya yang kita lihat. Baik, jadi tadi kita sudah bahas dengan Bante perihal bahwa memang di bumi ini hampir 75% banyak orang yang belum menemukan, masih menderita. Gitu ya Bante ya? Sesungguhnya bukan 75%, tetapi itu kan perumpamaan pasangan hidup. Kalau secara pribadi saya katakan 99%. Lebih banyak lagi Bante? Lebih banyak. Ya ampun. Itu yang secara jujurnya seperti itu. Ya. Terus yang 1% tuh jangan-jangan para guru-guru agung gitu ya? Ya, yang 1% itu mereka yang mencari dan langsung mempraktekkan cara untuk menangkap pikiran dengan tepat arahnya gimana. Akhirnya mereka harus masuk ke arah meditasi. Siapapun juga, tidak pandang bulu dia punya agama apapun juga, kalau dia sudah mengikuti meditasi, itulah sesungguhnya mereka sudah revolusi mental secara pribadi. Bante, 1% orang ini apa tidak terkontaminasi dengan yang sekian banyak orang Bante? Bagaimana yang 1% bisa mempengaruhi yang banyak itu? Bagaimana kita melakukan revolusi mental? Ya itulah, jadi kita harus tahu juga, waktu kita kecil juga demikian. Saya sering ya, jadi rumah di depan kita itu ada kumpul pemuda-pemudi di situ. Tiap hari itu ada kumpulan begitu. Ya, kita juga sering lah kumpul-kumpul, tapi kita juga setiap kumpul, apa ya yang kita bicarakan? Dapat apa kita ketemu di tempat ini? Kalau seperti ini terus akan membuang waktu aku. Aku lebih baik pulang aja lah, mencari ilmu, mencari yang bermanfaat untuk saya. Maka itu sejak kecil kita sudah memikirkan, kalau kita berkumpul dimanapun juga, kalau tidak ada manfaatnya ngapain diteruskan? Lebih baik kita mengundurkan diri, mencari sesuatu yang bermanfaat. Maka itu sekarang manusia ini kalau dia pandai, dan sekarang itu zaman sekarang itu luar biasa,
kita mau cari ilmu-ilmu banyak ya. Wah, banyak loh di Luar biasa. internet YouTube kita. Wah, Ya. kita cari apapun juga bisa ketemu. Tapi ya harus pandai-pandai memilah dan memilih. Sing elek-elek aja didelok. Apakah apa yang dilihat itu kecenderungan secara pribadi, Bante? Ada kecenderungannya yang ke sana, ada yang kecenderungannya ke sana. Ya, itulah. Nggak Jadi bisa, mereka ini kan. setiap dia datang kemana selalu bertanya kepada diriku, apakah saya datang di sini ada manfaatnya tidak? Kalau saya melihat di TV ini ada manfaatnya tidak? Aku datang ke tempat ibadah ini, apa yang aku dapatkan? Bermanfaat atau tidak? Jadi kita harus mencari, cari, nggak taunya ketemu Dhamma TV. Nah, itu lain ini, ceramahnya motivasi nih, ceramahnya inspirasi nih, caranya membuat kita tenang bagaimana? Wah, ini lebih bagus. Nah, seperti itulah. Jadi inilah yang kita ada keberanian jujur. Memang seperti itu, Pak. Memang nyata seperti itu, ngapain kita kok takut bicara ya toh? Oke, benar-benar juga, Bante. Sekarang kalau kita lihat dengan era kebebasan ini, internet ini, apapun ada di situ gitu ya. Jadi saya pikir Dhamma TV ini dari tahun berapa ya, Bante? Secara konsisten? Sudah 18 tahun. 18 tahun secara konsisten memberi isi sebenarnya, memberikan informasi hal-hal yang baik sekali, bukan sampah. Padahal orang tuh lebih senang yang sensasional, yang sampah yang mereka suka, Bante. Yang 99% itu berarti, Bante. Lah ya itulah. Jadi orang-orang yang sudah menderita ketemu yang membuat dia tambah menderita, seneng ya. Oke. Podo menderita nih. Podo menderita nih, dia senang. Tapi gini, Bante, saya tetap berpikir positif dan optimis ya. Ini kan di suatu era peradaban puncak milenial ini, peradaban emas katanya kan gitu kan, Bante. Ditandai dengan adanya internet. Jadi internet ini semakin memperpendek antara jarak dan waktu. Ini kan dulu kan mau telepon orang aja di Amerika kan kadang kirim surat ya kan, Bante. Sekarang kan dengan seketika gitu. Segala sesuatu informasi pun bisa di belahan dunia lain bisa kita lihat sekarang juga. Jadi ada suatu percepatan di dalam informasi dan kemudian mungkin menjadi pencerahan atau kesadaran. Sikap optimis saya sih akan banyak orang yang mencapai tingkat kesadaran. Jadi mungkin tidak 99% yang tertinggal, Bante. Kalau menurut Bante gimana, Bante? Menurut Bante gimana, Bante? Ya itulah, kalau kita lihat lagi memang kan begitu. Kalau dari dulu, zaman dulu, Sang Buddha itu mengajarkan meditasi kepada murid-muridnya. Semuanya bisa ada telinga dewa. Jauh-jauh gitu ya? Karena waktu itu kan tidak ada HP. Benar. Sekarang ada HP, para bantainya kurang meditasi. Jadi telinga dewanya tidak keluar. Jadi, kalau sama si A, telepon aja langsung ke si A ya. Ketemu mau si C, telepon aja ke si C. Males gitu ini ya? sudah telinga dewa sudah ada. Tidak peka ya? Mau melihat yang di Amerika. Oh, siapa yang di Amerika? Oh ya, ada umat kita di sana. Saya mau lihat-lihat sama mereka. Lihat pakai video call. Kadang melihat, ketemu, mata dewanya nggak usah dikembangkan gitu. Sudah kelihatan. Gimana, Bante? Ini manusia tuh mengalami kemerosotan di dalam kemampuannya atau gimana, Bante, dengan adanya teknologi? Ya itu, jadi maka dari itulah istilahnya ketika ada teknologi itu juga bisa mengurangin kemampuan seseorang sehingga mereka malas untuk hafal. Dulu kan tidak ada buku-buku, nggak ada internet. Jadi mereka, waduh, nggak ada buku ini kan gimana saya harus hafal nih, hafal terus. Sekarang ada di internet, saya ada di buku. Sudah, kalau perlu buka cek dengerin. Ayat berapa, langsung ketemu, kelihatan. Ngapain aku hafal lagi itu? Jadi itulah menghambat daya ingatnya, akan makin lama menurun juga karena dia tidak rajin untuk menghafal ulang. Maka itu Sang Buddha mengatakan, siapapun juga yang tidak menghafal kitab-kitab suci itu akan menjadi pengotor untuk batin, pengotor dalam untuk ayat-ayat yang mereka harus ketahui ya toh. Tetapi kalau dia sering menghafal, mendengarkan, nah itulah akhirnya dia bisa menimbulkan pengertian itu akan muncul yang berbeda-beda. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan menghafal itu dengan arti kata memahami maknanya itu akan sangat bagus. Tetapi kalau kita membaca kitab suci
sing dibaca nggak ngerti apa-apa, asal ngomong-ngomong itu namanya omdo, ya toh. Jadi dia ngomong hafal kitab suci tapi apa artinya mbuh gak ero aku. Jadi kan kita sama membujuk diri sendiri, kita baca itu artinya supaya mengingatkan, untuk menyadarkan, supaya itu artinya gimana. Makanya itu sekarang ada pembacaan kitab suci Tipitaka itu. Nah, di dalam kitab suci itu ternyata separuh ada palinya, separuhnya Indonesia ada terjemahannya. Jadi setelah kita baca Pali selesai, baca Indonesianya. Jadi semuanya itu supaya paham, kilo tadi kamu baca, maknanya seperti ini. Jadi ternyata menghafal ayat itu ada baiknya juga ya? Ada baiknya sih. Walaupun sudah ada gadget smartphone yang kita tinggal tutul terus sudah keluar tuh ayat-ayatnya berserta terjemahannya loh Bante. Lah ya itu kan kita akan ingat, kita melatih untuk daya ingat, melatih terus-menerus daya ingat kita. Maka itu kalau itu sudah hafal, kita kan tahu berita-berita ada anak di mana masih kecil 2 tahun, ada yang hafal Alkitab. Di situ lagi ada yang hafal Al-Quran. Di situ lagi ada bisa hafal dari Tipitaka sebagian ayat ini. Wah, berarti kan ini ada kekuatan yang lampau, memori mereka yang lampau itu yang membuat mereka bisa semuanya. Jadi lahir dan mati itu bukan hanya untuk umat Buddha. Jadi siapapun juga itu sudah hukum alam akan terjadi secara alami. Jadi bukan katakan yang tumbuh lahir hanya umat Buddha itu salah besar. Karena ilmu lahir dan mati itu bukan ciptaan Sang Buddha, tetapi merupakan energi kontinuitas dari kelanjutan energi pikiran tiap-tiap individu itu. Jadi wajar kalau ada yang pintar bahasa Inggris, umur sekian sudah pintar, umur sekian sudah bisa 7 bahasa. Wah, musik, itu kan, seperti musik, itu. Kecil-kecil. Komposisi, serba musik, bisa macam-macam. Seperti anak kecil sudah bisa main kungfu seperti Bruce Lee, ya toh? Siapa tahu itu Bruce Lee sungguh-sungguh yang lahir kembali, ya toh? Jadi nanti kan itulah kewajaran yang kita lihat dan bisa diterima kenyataan seperti itu adanya. Ya, ternyata Bante ngelihatnya sama sama saya. Ada anak kecil-kecil yang pinter-pinter. Nah, itu pasti jiwa-jiwa yang sudah tua gitu ya Bante ya, untuk kembali bertumimba lahir. Nah, Bante kalau melihat sikap-sikap dari Gen Z yang kehilangan seperti zaman dulu ya Bante. Kita ngomong zaman dulu nih, tata krama, sopan santun, bagaimana hormat kepada orang tua, itu sudah mulai luntur. Kalau menurut Bante gimana nih Bante? Bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan untuk perlu nggak direvolusi? Perlu nggak ini diperbaiki? Atau nggak perlulah, nggak perlu sopan santun, yang penting hatinya baik gitu. Jangan jawab dulu Bante ya. Baik pemirsa Dhamma TV, jawabannya akan ada di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, sampai juga di segmen keempat di Manage Your Mind kali ini, dan tentunya masih membahas tentang revolusi mental, perlukah ini terjadi pada generasi Z. Ya Bante, dengan keadanya lunturnya tata krama, etika, estetika, sebenarnya apakah perlu dilakukan revolusi mental? Tapi kalau saya melihat bahwa hal itu terjadi pada generasi Z, itu juga karena tidak ada arahan dari orang-orang tua atau para seniornya. Dengan tidak adanya tokoh-tokoh idola mungkin ya, kalau dulu kan kita punya tokoh idola siapa gitu ya. Mungkin di wayang tuh ada tuh tokoh-tokoh idola tuh. Itu nggak ada lagi tuh seperti itu Bante. Sulit sekali tuh, gimana Bante? Memang itu sangat-sangat perlu untuk direvolusi. Sesungguhnya hal ini saya perhatikan itu yang penting itu dari sekolahan. Sekolahan itulah yang menunjukkan bagaimana tata krama itu dijalankan sekolahan itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang di sekolah Ziji itu, dia kan ada tata krama sudah. Diajarin gimana membantu sini, saling menolong, menjaga kebersihan. Ayo kita sekarang main-main selesai. Ayo tugasnya bersihkan semua. Nah, itu kan kebiasaan mereka latihan, begitu dilatih seperti itu kan menunjukkan kerjasama mereka itu bagaimana main bersama, selesai main itu dirapikan.
Nah, demikian juga Tanggung apapun jawab, juga ya. dilakukan itu harus ditata sedemikian rupa. Mereka diajak untuk ke rumah sakit, ayo ke sana bantu orang tua, ke tempat-tempat manula, ayo kamu ke sana temanin kakek-kakek dan nenek kamu ini, anggap saja sebagai kakek kamu, tanya aja kakek gimana, nenek gimana, aduh kita sudah lama ya tidak ketemu. Kan seneng, orang tua itu senang melihat ada yang memperhatikan dia seperti cucunya sendiri. Nah, kalau sekolah-sekolah aktif seperti ini, nanti yayasan-yayasan kaum manula itu mereka juga bahagia, dapat hiburan. Kalau yang yayasan manula ini tidak ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah tidak ada berpikir untuk menghargai orang tua, akhirnya ya tidak pernah dijalankan sosialitasnya itu. Kalau ini dijalankan dengan tepat arah dan dilaksanakan, kebiasaan-kebiasaan itu akan mereka hargain. Bisa menghargai orang yang lebih tua, bisa menghargai orang tua. Bagaimana kita sungkeman, gimana kita minta maaf, gimana kita bicara, maafkan ya, ada hari ibu, toh. Kalau ada hari ibu tidak ada upacara, cuma hari ini hari ibu, selamat, hormat ibu. Opone yang dihormatin, tidak ada kasih contoh menghormat. Ayolah ibu duduk ya, sekarang saya mencuci kaki ibu. Apa yang ibu jalankan akan saya jalankan, sebersih yang ibu laksanakan, semoga bisa ngikutin jejak ibu. Wah, dengan demikian kata-kata ini yang manis, maksudnya mencuci itu mengikuti jejak ibu yang sudah menjalankan yang benar. Benar. Bu, tapi si kotor-kotor si lele aku nggak mau ikutin. Jadi harus berani gitu ya. Jadi aduh, disinggung gitu, misalkan mamanya suka marah-marah itu. Oh iya. Sing mama marah-marah aku nggak mau ikut ya ma. Tapi mama yang bersih-bersih tak ikutin. Itu mungkin itu belak-belakan toh. Dengan jujur bahwa yang sing apik tak ikutin, sing elek jangan diikutin. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan sekolah itu, guru-guru yang sana itu harus kreatif. Betul. Untuk menciptakan yang lainnya belum jalankan. Kita melihat ini ada sesuatu ide yang bagus, dijalankan, dilaksanakan. Belajar di Tizi Kue itu juga bagus, tata sopan santun itu ada. Jadi Konghucu itu mengajak kita bagaimana kita hidup harmonis, penuh dengan etika. Itu dijalankan, itu sangat indah dunia ini. Kalau kita kan, wah itu kan bukan agama kita. Jangan fanatik seperti itu. Jangan sekarang ini bukan KTP yang penting, tetapi yang penting bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menciptakan keindahan dan kebahagiaan secara bersama. Itu yang paling penting. Ya. Sepakat Bante. Tahun 2007 saya juga waktu itu mengusulkan kepada sekolah anak saya untuk kunjungan anak-anak ke Panti Werda, terus kemudian ke teman-teman yang berkebutuhan khusus, dan kepada sekolah yang memang sekolah yang khusus untuk anak-anak yang kurang mampu, karena ini sekolah anak-anaknya orang mampu ini yang jarang mereka lihat gitu loh Bante. Tapi ini benar-benar lebih detail lagi apa yang Bante ngetikan tadi. Jadi benar menurut saya bagaimana dunia pendidikan berperan serta di dalam revolusi mental ini, terutama untuk mengajak anak didiknya datang ke tempat-tempat yang membuat mereka itu timbul welas asih ya Bante ya. Jadi bagaimana hubungan dengan orang tua, dengan nenek, dengan kakek itu datang ke Panti-Panti Werda. Ya, sebagai inspirasinya juga. Betul. Sebagai motivasi bagaimana dia melaksanakan. Mereka kalau ada sesuatu yang gurunya mengajarkan harusnya begini ya itu. Jadi supaya dipraktekkan gitulah. Ya. Terus kemudian tadi itu yang Bante katakan mencuci kaki ibu. Kan di tempat keluarga kami itu memang kami masih nyungkem ya kepada ibu, tapi itu hal-hal yang mencuci kaki ibu tuh kayak apa ya gitu ya. Tapi itu tadi lucu juga sih. Bante mengaitkan dengan jejak atau langkah gitu. Kami mencuci kaki ibu untuk mengikuti jejak kaki ibu, langkah yang ibu yang baik, yang bersih. Yang kotor-kotor nggak mau ikutin. Yang kata-kata tapi aku nggak mau ikut gitu. Itu sindiran yang sangat halus gitu. Sopan banget, kata kerama banget itu Bante, keren itu keren, itu menjadi catatan bagi saya. Mungkin juga bagi pemirsa Dharma TV ya. Bagus. Jadi bagaimana tadi Bante mengatakan bahwa sering-seringlah untuk
ngobrol bersama, sharing di antara kamu punya persoalan apa hari ini, gimana hari kamu, seperti itu ya Bante ya. Atau mungkin orang tua bisa memberikan solusi atau sharing juga tentang proses-proses di dalam tumbuh kembangnya anak. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Saya sendiri juga kadang-kadang saja, tapi itu harusnya bisa menjadi sebuah rutinitas untuk membentuk anak-anak itu menjadi berkualitas yang unggul seperti itu ya Bante ya. Jadi ini tadi kalau dikatakan revolusi mental itu harus dilakukan di sekolah, di rumah, atau bagaimana? Bante mengatakan itu di sekolah. Ya, lebih baik kan istilahnya kan kalau kita perhatikan kan sekolah-sekolah itu mengajarkan toh. Ya. Mengajarkan itu kan mereka kalau mengajarkan hanya cuma omong doang untuk hafal terus. Kan sesungguhnya itu bukan pelajaran, bukan yang sesuatu yang nyata ya toh. Betul. Jadi dengan demikian itu yang nyata itulah yang harus diajarkan, bagaimana sungkeman, bagaimana menghormatin, bagaimana melayani, bagaimana untuk menjaga kebersihan bersama. Itu kan dipraktekkan bersama begitu toh. Jadi dengan demikian tidak ada istilahnya, oh, ayo kita kerja bersih-bersih. Yang loh, aku kan anaknya cukong, yang bersih-bersih kan pembantuku, aku tidak mau ikut, aku duduk saja karena anak cukong. Nah, akhirnya kebiasaan mereka yang di rumah seperti itu kan di sekolah lain toh tetap ikut kerja, ikut membantu. Kalau tidak ikut ya sopan satunya dikurangin atau apanya yang dikurangi nilainya turun. Jadi mereka kan takut, waduh nilaiku nanti turun kalau saya tidak ikutin itu. Jadi diikutin. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan, wah dia ini kurang sopan, dia ini kurang apa ya. Jadi dinilai, kenapa kamu nilainya yang kurang sopannya kok segini? Kamu ingat enggak ini? Oh iya, aku tahu. Kamu ingat enggak cara ngomong kamu kesalahan dia mana? Nah, di situ dinilai ada tata krama etika itu dari kata tingkah lakunya, sopan santunnya, ucapannya. Jadi itu di situ dinilai berapa persen nilainya, otomatis itu akan menjadi sarana yang bagus. Ya baik Bante. Waktu kita tinggal 3 menit ini. Bante, jika revolusi mental gagal, apa yang harus dilakukan? Sekaligus saran-saran dan kesimpulan. Sesungguhnya kita harus tahu, kita sendiri manusia itu harus berani untuk mencari sesuatu yang terbarukan setiap saat. Jangan mau difanatikan oleh guru-guru agama yang sudah begitu mengotak kita seolah-olah kamu jangan belajar agama yang lain. Itu nanti kalau belajar murtad masuk neraka. Saya katakan guru seperti itu adalah pembohong besar, karena yang membuat kita masuk neraka kan bukan kata-kata guru itu. Tuhan yang menentukan kalau dari agama lain. Ya, kalau kita katakan yang menentukan kita ke alam surga dan neraka pikiran kita. Kalau pikiran jelek ya kita masuk ke neraka. Jadi dengan demikian inilah yang kita katakan dia tidak cocok dengan apa yang dia katakan. Jadi tidak sesuai. Maka dari itu kita harus berani memberontak. Maka dari itu revolusi mental itu artinya siapapun juga yang bicara, apapun juga yang tertulis di kitab suci, itu harus dianalisa, diteliti terlebih dahulu. Ketemu berlian itu, marilah kita jangan ragu, simpan. Ini berguna, ini baik, ini bermanfaat. Maka dari itu, itulah kita pakai bersama supaya menciptakan dunia kita itu ada bendahara yang sangat bermanfaat, makin banyak yang bermanfaat, yang berguna. Oh, indahnya kita bisa menciptakan kondisi seperti itu. Marilah kita ciptakan kedamaian, keheningan, dan kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Disitulah sesungguhnya siapapun yang mampu menciptakan selalu mengucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai tiap detik, tiap menit, tiap saat, tiap hari. Dan tidak ada pikiran negatif yang muncul. Di sanalah yang dikatakan revolusi mental itu telah berhasil Anda ciptakan dan membentuk pikiran-pikiran positif yang luar biasa sehingga Anda menjadi manusia yang mandiri, mampu menciptakan surga yang indah penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Karena di mana munculnya pikiran positif, disitulah sumber kebahagiaan kita bersama. Marilah kita pegang teguh kata-kata ini, program di dalam revolusi mental kita sendiri yang harus melaksanakan. Pasti kebahagiaan yang kita dapatkan itu akan nyata, terwujud, bahagia, damai menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih Bante. Ya. Baik, kita mungkin akan undang juga teman-teman dari FKUB ya Bante untuk bersama-sama kita diskusikan hal ini menjelang revolusi mental ya, menjelang Indonesia Emas 2045 nih. Kita harus mendasari anak-anak kita tuh bagaimana supaya itu akan terjadi dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih atas perhatian Anda pemirsa Dharma TV, dan saya Satna Dewi peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.